Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Kumaira Rusdianto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara instalasi Unity serta memperkenalkan bagian-bagian yang ada di dalam Unity Hub. Langkah pertama adalah membuka aplikasi Google Chrome. Setelah Chrome terbuka, klik pada kolom pencarian, kemudian ketik kata kunci Unity. Setelah itu akan muncul halaman hasil pencarian. Nah, pada bagian ini pilih website resmi Unity, yaitu yang beralamat di unity.com yang biasanya berada di bagian paling atas hasil pencarian. Selanjutnya klik link tersebut untuk masuk ke halaman resmi Unity. Setelah halaman website Unity terbuka, akan terlihat tampilan utama dari Unity yang berisi informasi tentang Unity sebagai game engine, serta tersedia tombol download Unity. Kemudian kita akan mengklik download Unity yang ada pada halaman tersebut. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman download dengan tulisan "Thanks for downloading Unity, just a few step left", yang menunjukkan bahwa proses download telah dimulai. Setelah proses download selesai, kita bisa membuka file installer tersebut, kemudian jalankan proses instalasi Unity Hub. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi Unity Hub dapat dibuka melalui desktop atau menu pencarian. Pada tampilan awal Unity Hub akan terlihat beberapa menu utama seperti Get Setup, Projects, Installs, Learn, Resource, dan License. Nah, jika belum memiliki akun Unity, maka perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Namun jika sudah memiliki, silahkan melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi pada halaman login yang muncul saat pertama kali membuka Unity Hub. Proses login ini diperlukan agar dapat mengakses fitur Unity secara penuh. Setelah berhasil login, langkah berikutnya adalah memastikan lisensi telah aktif. Caranya adalah masuk ke menu lisensi, lalu periksa apakah lisensi Unity personal sudah terpasang. Nah, jika belum, maka dapat menambahkan lisensi dengan memilih opsi Add License dan mengikuti petunjuk yang tersedia. Selanjutnya buka menu Installs untuk memastikan Unity Editor sudah terpasang. Jika belum terdapat versi Unity, klik tombol Install Editor, kemudian pilih versi yang diinginkan dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah Unity Editor terinstall, masuk ke menu Project untuk membuat project baru. Caranya klik tombol New Project, lalu pilih template yang sesuai seperti 2D atau 3D. Kemudian isi nama proyek dan tentukan lokasi penyimpanan file proyek. Setelah pengaturan selesai, klik tombol Create Project. Unity akan mulai membuat proyek, dan setelah proses loading selesai, tampilan Unity Editor akan terbuka sehingga siap digunakan untuk membuat aplikasi atau game. Nah, setelah proyek berhasil dibuat, Unity akan menampilkan tampilan utama yang disebut Unity Editor. Pada tampilan ini terdapat beberapa bagian utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, pada bagian hierarki yang berada di sebelah kiri ini. Hierarki ini berisi daftar semua objek yang ada di dalam scan. Pada contoh ini terdapat beberapa objek seperti main kamera, directional light, dan global volume. Selanjutnya pada bagian tengah ini terdapat scan view. Scan view ini digunakan untuk melihat dan mengatur posisi objek
secara langsung dalam bentuk visual. Di sini kita bisa memindahkan, memutar, dan mengubah ukuran objek. Nah, di bagian kanan terdapat inspektor. Nah, inspektor ini digunakan untuk melihat dan mengatur properti dari objek yang dipilih. Misalnya, ketika saya memilih main kamera, maka inspektor akan muncul pengaturan seperti posisi, rotasi, dan pengaturan kamera. Jika saya memilih directional light, maka inspektor akan muncul pengaturan pencahayaan. Sedangkan jika saya memilih global volume, maka akan muncul pengaturan efek seperti bloom dan tone mapping. Nah, di bagian bawah ini terdapat project. Bagian ini berisi semua file yang digunakan dalam project seperti folder access, scan, dan file lainnya. Di sini kita bisa menambahkan atau mengatur file project. Selain itu, ada juga di bagian konsol yang digunakan untuk melihat pesan error atau peringatan saat menjalankan project. Di bagian atas terdapat toolbar yang berisi tombol seperti play, pause, dan step. Tombol play ini digunakan untuk menjalankan project, pause untuk menghentikan sementara, dan step untuk menjalankan per frame. Jadi secara keseluruhan Unity Editor ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu hierarki, scan view, inspektor, project, dan konsol yang saling terhubung untuk membantu kita dalam membuat dan mengelola project. Dengan memahami bagian-bagian ini, kita bisa mulai membuat dan mengembangkan game atau aplikasi menggunakan Unity.